dari pemilihan bupati, pilpres, terutama bupati. Di sini dahsyatnya sedekah. Sekarang saya mau tanya, kondisi pasar sekarang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel saya Wandi Pratama Podcast. Tentunya malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu lagi. Beliau adalah sosok tokoh yang banyak memberikan inspirasi bagi kalangan masyarakat, khususnya di sekitaran komunitas beliau. Saya sengaja mengundang beliau karena melihat sepak terjang beliau khusus untuk di Kabupaten Kolaka itu bisa dijadikan sebagai bahan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bintang tamu saya malam ini yaitu Pak Haji Sulsam, ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah baik. Baik-baik Ji. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillah sudah meluangkan waktunya untuk hadir ya di acara sharing-sharing kita pada malam hari ini. Saya sengaja mengundang beliau ini, sahabat ganas, karena beliau ini sebagaimana yang saya sudah jelaskan di prolog saya tadi bahwa beliau ini memberikan banyak inspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau boleh tahu mungkin Pak Haji bisa bercerita terlebih dahulu bahwa kira-kira Anda kan sekarang ini lagi bergabung dalam satu komunitas, ya. Kalau tidak salah komunitasnya itu namanya Konet. Ya mungkin bisa diceritakan sejarah terbentuknya Konet itu seperti apa? Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan rumah Bapak Wandi, Dr. Wandi Pratama Putra SHMKN telah mengundang kami. Saya sebagai artinya mewakili teman-teman dari komunitas Konet Community sangat berbangga bisa hadir di channel WPP Podcast. Terima kasih. Jangan dilupa di subscribe ya. Oke Pak Haji, lanjut. Alhamdulillah Konet ini sudah terbentuk sudah agak lama sebenarnya di 2004. Tepatnya di 1 Mei. Momen waktu itu berkaitan dengan Pilpres Pak Yusuf Kalla Wiranto. Kebetulan kami jadi salah satu relawan di tim pemenangan khusus Kolaka. Oh gitu. Ya. Jadi cikal bakal terbentuknya Konek itu berawal dari keinginan dari beberapa teman yang mencoba untuk mendukung atau mencoba untuk menjadi relawan pada salah satu kandidat capres pada waktu itu. Nah sehingga Konek ini terbentuk. Nah kira-kira Konek itu namanya sih berasal dari mana? Sebenarnya Konet itu awalnya faktor nekatnya teman-teman Kolaka nekat. Artinya pada waktu itu kurang artinya fasilitas dari bantuan dari relawan yang lain, jadi kita nekat bentuk ini relawan ini. Berarti inisiasi saja ya. Jadi memang betul relawan murni. Ya karena uang pribadi nih ceritanya ini Pak. Jadi oh gitu. Ya jadi terbentuknya Konek ini karena didasarkan adanya keinginan teman-teman untuk memberi dukungan pada salah satu capres pada waktu itu. Nah, perkembangan Konek dari tahun 2004 kira-kira selain karena dia berawal dari terbentuknya karena relawan, apakah Konek ini masih eksis ya? Alhamdulillah sampai sekarang ini yang sekarang kita artinya kerja dari teman-teman donatur di Jumat Berkah. Jumat Berkah. Sebelum saya ke sana mungkin Pak Haji bisa cerita terlebih dahulu sepak terjang dari Konek dari tahun 2004
ya sejak berdirinya Konet itu. Kemudian pasca Pilpres kemarin kan di tahun 2004 Konet ini sebenarnya kan jatuh ya, kalah ya pada waktu. Nah, setelah Pilpres kemarin di 2004 itu apakah ada gerakan-gerakan atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Konet ini atau sempat vakum atau seperti apa? Sebenarnya kita masih aktif waktu itu. Ada kegiatan olahraga futsal, bulu tangkis. Artinya dari banyak teman-teman yang bergabung, termasuk di gempa tsunami di Aceh. Kami Iya. pengumpulan dana awal Konet. Jadi kegiatan sosial pertamanya itu pada saat terjadi gempa tsunami di Aceh ya. Nah, di situ Anda beserta teman-teman Konet itu melakukan kegiatan dalam hal pengumpulan dana yang kemudian mencoba untuk mendistribusikan kepada masyarakat yang ada di Aceh ya. Penyalurannya seperti apa Pak Ji? Kita transfer. Oh, transfer. Memang ada orang yang dikenal atau bagaimana? Kebetulan waktu itu ada teman yang sebenarnya dia di Jakarta. Dia buka donasi, jadi kita transfer ke sana dananya. Oh gitu. Termasuk di Pangandaran, pantai. Itu hari apalagi longsor. Ya. Selebihnya itu ada kegiatan pemilihan bupati, gubernur, bantu teman caleg. Jadi awalnya gerakan ini komunitas ini sebenarnya memang betul-betul habitatnya adalah tim relawan. Nah, mungkin saya bicara kedudukan Konet ini ya sebagai tim relawan. Jadi semenjak terbentuknya Konet main sebagai relawan Pilpres. Nah, kalau di Kolaka gimana? Alhamdulillah kita sudah ada teman-teman juga, termasuk ada yang kita bantu periode pertamanya di pusat. Sekarang di provinsi juga ada. Oh gitu. Bisa disebut nama Pak Parmi. Mungkin bisa disapa ya. Jadi di Kolaka juga Konet sebenarnya juga sebagai tim relawan. Nah, jadi memang identitas dari Konet ini sebenarnya tim relawan partai atau caleg ya. Khusus teman-teman. Oh, khusus teman-teman. Oh, begitu tahu. Jadi tidak pasaran. Ya, yang hanya ada kedekatan emosional, yang kemudian bisa sempat dekat dan sebagainya, dan kemudian satu misi, ya ayo. Oke, keanggotaannya Konet seperti apa sih? Sebenarnya keanggotaan Konet ini mayoritas orang pasar, tapi banyak juga dari teman-teman pegawai negeri, termasuk juga ada TNI Polri ada. Ada juga ya. Ada. Waduh, artinya kita sekarang Konet itu dari Kolaka Nekat berubah jadi komunitas netral. Komunitas netral. Jadi Konet awalnya itu komunitas nekat sehingga berubah sekarang komunitas netral, yang dimana itu didasarkan karena mungkin ya yang tadinya anggotanya hanya orang-orang pasar ya kan, kemudian melebar menjadi orang-orang yang di luar mungkin dari pedagang bisa gabung di Konet. Oke, selain kegiatan sosial yang kemudian selama ini dilaksanakan oleh Konet, kira-kira apa yang menjadi kesan bagi Pak Aji ini? Sebenarnya kesan banyak, terutama kegiatan sosial masyarakat, penggalangan dana. Artinya dari sekian banyak bencana yang pernah kami teman-teman, termasuk di Palu, Masamba, baru-baru di Majene Mamuju. Yang paling besar Palu ya. Artinya itu waktu kita bisa kumpul sekitar 6 truk. 6 truk. Iya. Itu logistik. Dalam bentuk apa itu, logistik ya? Iya, ada makanan, pakaian, semua. Oh iya. Teman-teman itu waktu hari juga bahkan ada yang lewat kita itu ada dari Hong Kong, Singapura, artinya dari teman ke teman. Iya. Terkumpul sekitar
Uang itu sekitar hampir 30 juta. Hampir 30 juta. Berupa pakaian, artinya itu waktu pakaian itu orang-orang pasar kan rata-rata pedagang. Iya, iya. 100% itu di keseluruhannya itu pakaiannya itu 70% itu masih bermerek. Iya, iya, iya. Jadi layak pakai betul. Layak pakai. Obat-obatan, biskuit, sekitar 6 truk kita salurkan itu waktu lewat masih BNPB Kolakan. Betul. Ya. Kira-kira respon masyarakat sangat antusias ya. Jadi memang kalau saya lihat perkembangan media sosial itu kalau bicara tentang Konet, apapun kegiatannya itu luar biasa responnya masyarakat. Alhamdulillah kalau artinya sekitar pasar komunitas di pasar. Iya. Kalau kita yang jalan minta dana sumbangan artinya banyak kita dapat. Oh begitu. Iya, mungkin faktor pertemanan atau ini yang sebenarnya yang saya mau cari tahu Pak Haji. Berarti apakah faktor pertemanan atau saya pikir tokohnya ya? Karena memang setiap inisiasi yang direncanakan oleh bintang tamu saya pada malam hari ini, alhamdulillah saya lihat respon masyarakat itu luar biasa, ya kan? Sehingga saya tertarik memang untuk mengundang Pak Haji pada malam hari ini, kita ngobrol lepas, sehingga mudah-mudahan ya kan program-program ke depan yang kemudian itu bermanfaat bagi masyarakat itu juga bisa diketahui oleh masyarakat secara umum, seperti itu. Apalagi ini bintang tamu saya ini luar biasa, ya kan? Dia memang betul-betul memanfaatkan yang namanya media sosial dalam menjalankan program-programnya. Nah, untuk itu Pak Haji mungkin bisa sedikit kira-kira orang-orang yang ada di belakang Pak Haji itu siapa-siapa saja? Saya bisa buka kartu? Silahkan. Terima kasih semuanya pada semua donatur, termasuk adindaku, saya panggil adindaku saja, Dr. Wandi Pratama SA, termasuk donatur tetap kami di Jumat Berkah. Artinya sebenarnya saya punya daftar. Daftar. Tapi pertanggungjawaban ya. Ya, kadang teman-teman juga kadang tidak mau diekspos. Artinya syukur alhamdulillah untuk khususnya di Kota Kolaka ini. Artinya responnya bagus, artinya di Jumat Berkah. Ya. Dari awal pertama di 16 Oktober 2000 kita mulai itu dari 560 kotak sampai sekarang itu sudah lebih 1000 kotak. Ini program terakhirnya Jumat Berkah. Jumat Berkah. Ini yang saya mau gali sedikit. Kira-kira yang menginisiasi program Jumat Berkah ini siapa saja? Artinya yang mulai kita kerja ini program Jumat Berkah ini saya bertiga sama Haji Nurdin Ajatta, sama Haji Bakri. Kita nonton YouTube. Di Jawa kita ambil, kenapa kita tidak bikin juga di Kolaka begini? Sempat ada pro kontra. Artinya kita jalan sendiri dari teman dulu ke teman-teman dekat sampai pertama 16 Oktober 2000 yang terkumpul cuma 560. Kita peruntukan untuk jamaah yang sholat Jumat di Masjid Pasar Al-Fadilah. Oke. Jadi peruntukan dari Jumat Berkah itu sebenarnya diutamakan oleh jamaah Masjid Nur Al-Fadilah. Pertanyaan saya ini Pak Haji, kenapa harus masjid itu? Artinya kami teman-teman itu karena kita domisili di pasar, artinya juga itu sebagai motivasi supaya orang lebih cepat ke masjid. Jadi sekarang itu Dinda, kalau sudah azan tidak ada tempatnya di lantai bawah. Oh begitu? Tidak ada. Subhanallah. Tidak ada. Sudah tidak ada ya. Jadi sudah full jamaah. Artinya itu kita pakai sistem dulu awalnya itu pakai kupon. Khutbah penceramah naik, kita hentikan pembagian kupon. Sebenarnya kupon itu alternatif kedua aja sebenarnya. Kita peruntukan sebenarnya untuk anak-anak supaya lebih tertib.
Sekarang kita bagi orang dewasa di depan, anak-anak di belakang. Alhamdulillah sudah tertib. Oke, oke. Jadi memang kegiatan Jumat Berkahnya ini luar biasa. Sebenarnya saya belum mau bahas ini, sahabat Ganas, tapi Pak Haji ini kayaknya sudah masuk saja terus di Jumat Berkah. Baik, sahabat Ganas dimanapun Anda berada, kembali Pak Haji, mungkin saya lebih mau bertanya juga persoalan bagaimana sih cara menghidupkan masjid itu Pak Haji? Artinya untuk tahap awal untuk anak-anak sebagai motivasi, jadi kita itu bagi kupon dari macam datanya anak-anak ini, saya lihat ini di atas begitu. Sudah full di atas. Oh begitu. Ya, sekitar 150-200 tidak cukup sekarang. Anak-anak itu ya? Anak-anak ya, jadi selain juga itu macam kupon itu artinya supaya cepat orang datang ke masjid. Itu minta saya bilang, kalau sudah azan tidak ada tempat di lantai bawah. Tidak ada Tidak ada. Sudah tidak ada ya. Alhamdulillah. Baik. Oke, Pak Haji, mungkin selain program Jumat Berkahnya, ya saya kembali ke Konet dulu. Konet ini apakah sampai sekarang masih tetap eksis atau memang hanya semacam tempat perkumpulan biasa saja atau seperti apa? Sekarang ini selain daripada Jumat Berkah, kami tidak mengharap ada bencana, tapi teman-teman kayaknya lebih di luar politik. Oh begitu. Iya. Sudah ini ya, sudah komitmen untuk tidak berkecimpung lagi dalam dunia politik. Artinya kadang kita ada beda pilihan politik, ada gesekan, biasa putus silaturahmi. Jadi mending kita pilihanmu. Jadi tetap kita jangan bahas politik di Jadi di Connect pernah terjadi seperti itu. Artinya dari pemilihan bupati, pilpres, terutama bupati ya. Dua periode ini ya. Jadi mending artinya diam-diam kalau masalah politik. Diam-diam masalah politik. Ya. Tapi sebenarnya ini sudah mulai loh. 2024 ini bagaimana Pak? Kayaknya sudah ada berapa juga yang masuk di komunitas itu. Sudah ada yang artinya bukan kita merasa besar hati di komunitas. Artinya sudah sudah 2 calon yang artinya minta dukungannya. Jadi sudah ada ya? Sudah ada. Wah, bisa dibocorkan mungkin sedikit. Inisialmu saja Pak, inisialmu. Keren masih jauh loh, 2024. Simpan saja. Oke, sahabat Ganas. Nah, kalau ya melihat sejarah dari Konet ini, ya kan, mungkin saya mau agak sedikit lebih masuk pada satu pertanyaan yang sangat prinsip, output atau misalnya kelebihan Anda ketika merespon atau mendukung salah satu kandidat, baik dalam tingkat pemilihan bupati, caleg dan sebagainya. Ya kan? Apakah sampai sekarang masih terjalin hubungan komunikasi atau bagaimana itu Haji? Dengan calegnya secara keseluruhan? Berat. Karena ada beberapa termasuk yang awalnya kita dukung di periode pertama. Iya. Hilang. Iya, jadi kayaknya lupa sama kita. Ya. Jadi kita sama teman-teman ambil pelajaran, santai saja. Oh gitu. Ya. Jadi di situ berawal dari situ, setelah melihat bagaimana teman-teman Konet memberikan dukungan full, yang kemudian setelah mungkin dia duduk ataupun mungkin dia tidak duduk, ya mungkin hanya sebatas komunikasi seperti itu saja. Terus terang begini, caleg ini
artinya saya dengan teman-teman yang antar langsung, mereka kan tidak kenal di pasar. Iya, 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 Ah, iya, iya. jadi kita yang antar keliling perkenalkan, alhamdulillah responnya bagus, terpilih di periode pertama. Iya, iya. 3 nomor hilang. Saya juga malu sama teman-teman jadi begini Ji, jadi bilang, terserah untuk periode kedua. Dan pada akhirnya di pemilihan bupati dan caleg kemarin itu Konet mungkin berdiri secara mandiri. Mandiri ya. Artinya teman itu beda pilihan silahkan, tapi jangan bawa komunikasi. Ya gini, Konek berdiri secara mandiri di periode kemarin, di pemilihan kemarin. Untuk pemilihan Bupati dan caleg ya kalau tidak salah. Kalau bupati sudah tidak. Sudah tidak ya. Ya. Tapi kalau caleg ada, tapi utamanya di tingkat provinsi atau pusat. Kalau gitu. untuk di kabupaten tidak enak, banyak teman. Oh begitu Ya. Jadi hanya main di provinsi saja ya, karena memang kalau kita bicara caleg di tingkat provinsi itu kan bicara tentang skala kabupaten wilayah secara umum ya kan. Beda kalau caleg DPRD ya, tentu kita bicara tentang zona, dia di dapil berapa dan dapil berapa. Faktor kekeluargaan, teman dekat, jadi kita tidak bisa paksakan teman. Jadi semua dukungan dari Konek ini semua berhasil ya? Tidak juga. Enggak juga. Tapi kita tidak, artinya karena alhamdulillah kita tidak pernah terima, artinya kita dijanjikan sekian ya. Oh, saya bisa jamin saya punya teman ya, itulah istimewanya Konek sahabat Ganas ya kan, karena kenapa memang dia terbentuk itu jadi tim relawan dari awal memang sudah uang pribadi yang keluar ya kan. Suaranya pun juga tidak dijual dalam bentuk rupiah, cukup dengan ajak ngopi, paparkan visi dan misi, kemudian ingat, cukup itu saja ya. Karena memang dalam komunitas Konek itu kalau saya lihat memang hanya sekedar membangun silaturahmi, ya kan. Kalau sekedar relawan dia mengikut serta dalam kompetisi, mendukung beberapa caleg ataupun bupati, itu hanya sekedar hobi saja, bisa dikatakan seperti itu. Iya, karena coba lihat anggota-anggotanya, bahkan sampai sekarang ketika dia eksis pun, ya dia lebih cenderung melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Ya tentu kalau bicara tentang bencana-bencana itu Kolaka Konet paling pertama. Alhamdulillah, sebenarnya bukan alhamdulillah. Iya. Tapi dari kepala BNPB biasanya langsung nelpon. Bagaimana Pak Ji bisa penggalangan dana? Artinya mungkin sudah dikenal, bilang tukang pencari uang di pasar ini. Karena saya lihat itu tidak di pasar. Kalau orang yang tidak dikenal, kadang juga teman-teman itu artinya nyumbang. Ya mau tidak. Mungkin kalau kita yang jalan, satu faktor pertemanan, atau mungkin selama ini amanah yang mereka titipkan sama kita, artinya transparan. Bisa dicek semuanya. Oh begitu ya. Oke. Nah sekarang fokus di kegiatan keagamaan ya. Ini yang sangat luar biasa sekali, sehingga kalau saya melihat itu setiap Jumat berkahnya itu subhanallah. Yang pertama itu Pak Haji itu sebenarnya sudah dapat banyak pahala itu Pak Haji. Amin. Karena menarik orang untuk berbuat kebaikan, menarik orang untuk bagaimana kemudian dia bisa mengeluarkan sedikit hartanya yang kemudian karena kesibukannya dia tidak sempat. Nah Pak Haji ini yang meluangkan waktunya seperti itu, dan mudah-mudahan itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mungkin ada lagi yang mau diceritain nih Pak Haji, program ke depan selain Jumat Berkah itu apa saja? Selain Jumat Berkah sebenarnya ada program lagi yang saya pernah kumpul sama teman-teman. Pengadaan ambulans. Kita lihat Kita lihat itu di pasar
kan banyak dari daerah sini. Biasa ada teman keluarga mau pakai ambulans, mau bayar mahal, bayar lagi. Kenapa tidak kita adakan di pasar? Iya ya. Tunggu Saya- dulu Pak Haji, saya potong Ki dulu. Kita ini dari tadi sebut pasar. Pasar mana kan sebenarnya? Pasar Raya Mekong. Kasih jelas Ki. Ya oke, lanjut. Saya pernah ngomong sama pengurus masjid, mudah-mudahan dia nonton nanti. Iya iya iya. Tapi sampai detik ini saya cuma dijanji adakan rapat. Iya. Sedangkan tuntutan teman-teman artinya dia mau ketemu bagaimana pengadaan ambulans ini. Iya iya iya. Artinya kita tidak mau pakai 100% dana masjid. Sekarang kan sudah 100 juta lebih Dana masjid. dana masjid. Kita pakai umpamanya 20 atau 30 juta, kita penggalangan dana khusus ambulans. Iya iya iya. Kalau memang cukup untuk di cash. Iya, Tapi iya. kalau untuk cicil kan kita di pasar saya buka untuk kolaka. Iya. Di pasar Raya Mekongga punya sumber dana tiap minggunya, dia kan celengan ke Iya, tiap hari minggu. Betul. Saya dari info dari teman ini minimal 2,5 juta. Iya iya. 10 juta. Kenapa kita tidak pakai 3 jutanya untuk cicil itu ambulans? Ini kan supaya artinya jalan ambulans dapat pahala teman-teman apa semua. Iya. Tapi tidak tahu respon bagaimana, saya wallahualam masih menunggu dulu. Mungkin masih sibuk. Mungkin ada beberapa pertimbangan kali ya Pak Haji. Atau mungkin karena melihat bahwa Pak Haji ini bawa konetnya atau gimana? Sebenarnya tetap warga pasar. Oh, Iya. iya. Warga pasar. Karena yang mau nikmati juga warga pasar juga. Masa kita warga pasar dananya banyak, pinjam ambulans dari sini kan, Logikanya begini Pak Haji, kita yang kasih uang pemerintah ya. Iyalah. Iya. Apa coba? Betul. Cuman sekarang gimana ya, pemerintah nggak ada. Sekarang saya bicara sejauh mana sinergitas antara Connect, pemerintah, begitupun juga dengan pasar. Kalau masalah pemerintah, kita biasanya masih ke khusus masyarakat pasar. Iya. Kita masih ke asosiasi. Asosiasi. Kebetulan sekarang masih asosiasi baru. Iya. Mudah-mudahan di asosiasi ini banyak teman-teman yang dari komunitas netral Connect Iya. bisa masuk supaya banyak yang bisa kita usulkan. Itu harapannya. Harapannya. Pak Haji, mudah-mudahan ya anggota Connect gabung ya di asosiasi Pasar. Salam pemirsa. Jadi atau memang Connect belum gabung nih? Belum diajak Oh belum diajak. Waduh. Aduh. Pak Ketua aja itu tahu Iya. Tiap hari ketemu tapi Oh, tiap hari. diajak aja. Oke Pak Haji, mungkin yang pertama karena keinginan Pak Haji setelah kegiatan Jumat Berkah ini, itu harapannya harus ada ambulans, pengadaan ambulans ya, dan itu harus dilibatkan masyarakat khususnya warga pasar. Kalau warga di luar pasar boleh nggak berpartisipasi kalau misalnya ada pengadaan seperti itu? Sebenarnya bukan bilang bisa, Iya. lebih bagus lagi. Oh, lebih bagus lagi. Cuma sekarang kuncinya ini pengurus pasarnya sendiri dia belum. Begitu ya. Iya. Iya, Sebenarnya mau sekali, tapi artinya ini kan demi masyarakat banyak. Daripada minjam begini, kasihan juga orang bayar mahal. Tapi memang ambulans itu sangat urgent ya untuk kebutuhan warga pasar. Artinya kalau semacam saya pikir di pasar kan banyak, mungkin bukan orang pasarnya tapi keluarganya di tempat itu bisa pinjam karena dia orang pasar. Oh begitu.
Jadi ketika pengadaan mobil ambulans itu terrealisasi, ya peruntukannya itu bukan hanya warga pasar, Bukan warga pasar. ya kan, seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya, kondisi pasar sekarang gimana? Alhamdulillah, kalau hujan deras banjir. Kalau hujan keras banjir, kalau tidak hujan? Artinya bagus sih. Oh, bagus. Ya, cuma kalau setengah jam, Iya. kasihan teman-teman di belakang. Oh, begitu Iya. nih. Apalagi kayak ini masuk musim hujan lagi. Sudah masih dalam pandemi, banjir, apa yang mau diharap? Aduh. Oke, mungkin ada yang bisa diceritakan sebagai pesan bagi sahabat Ganas untuk dijadikan sebagai motivasi dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Terima kasih sebelumnya untuk semua para teman-teman donatur. Iya. Sekarang ini di Jumat Berkah, artinya teman-teman semakin banyak mendonasikan sedekahnya, artinya semakin banyak anak-anak santri, Iya. pondok tapis yang dapat menikmati sedekah. Iya. Jadi syukur alhamdulillah termasuk Dinda sendiri. Sedekah ini dari awal artinya khusus seputaran Kolaka. Kita sudah bisa sampai sekarang sudah bisa sampai 6 pondok tapis. Dalam pendistribusian. Iya. Itu pun kalau yang artinya di Watalara atau di tempat lain yang banyak santrinya kita rolling, macam di Baitur Rahim, kadang asrama 123, Jumat depannya lagi 456. Ya. Semakin banyak teman-teman yang ikut berdonasi, artinya kami connect, syukur sekali ada bisa jalankan amanah teman-teman. Faktor artinya banyak di tanda kutip di luar itu katanya dipakai untuk sebagian beli bensin untuk anunya jemput apa. Saya jamin lillahi ta'ala tidak pernah kita ada potong 1 rupiah. Iya, karena artinya bagus di channel ini supaya lebih transparan lagi. Tapi kalau saya sih yakin uang itu pasti amanah lah. Ya. Karena ya itu tadi, saya kan dari awal sudah sampaikan bahwa memang figur yang satu ini atau sosok yang bintang tamu saya ini memang sangat luar biasa, ya kan? Pertama, beliau kredibel. Jadi ketika mengeluarkan satu inisiasi atau pemikiran untuk dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu tadi respon masyarakat itu sangat luar biasa. Itu karena apa ya? Tentu dari figur, kan seperti itu Pak Haji. Alhamdulillah ini ada juga, saya baru ingat. Iya. Apa itu? Ini donatur yang masuk ini teman-teman, terus terang dia sudah tidak didomisili di Kolaka. Ada dari Asera, dari Morosi, bahkan ada yang dari Jakarta, yang artinya tiap minggunya itu tidak pernah absen itu. Oh begitu. Ya, artinya sedikit banyaknya yang penting enggak perih gitu. Selama Bang Yudi, saya sebut saja Bang Yudi. Bang Yudi. Yang di Asera. Haji siapa lagi nih, Haji Yahya yang di Morosi. Artinya kami masih diberi amanah sama teman-teman, jadi amanah ini harus artinya betul-betul kita jaga. Ya. Betul. Itulah yang tadi saya bilang bahwa memang apapun itu kalau Pak Haji Asrun yang berbicara, insya Allah lah, ya kan? Jangan. Oke, mungkin kita bisa nikmati dulu secangkir kopi. Jadi sahabat Ganas, ini adalah salah satu kopi racikan kantor saya, dan siapapun yang jadi bintang tamu saya nanti akan menikmati kopi ini. Ya, ini kopi lain daripada kopi-kopi yang ada di luar sana. Ya. Ada sedikit saya cerita Dinda ini. Silakan Pak Haji. Kita ngobrol lepas ini Mas. Iya.
selama Jumat Berkah ini artinya banyak suka duka, lebih banyak sukanya. Lebih banyak suka. Banyak sukanya. Kalau yang dukanya dulu kita cerita, artinya masih banyak di luar. Kayaknya dia bilang kita pakai dana masjid. Saya bicara sama Pak Haji Ramli, sampai detik ini saya tidak mau pakai dana masjid. Kalau 20 yang terkumpul 20 saja saya store ke masjid. Artinya kita mau pakai ini nasi kotak murni dari donatur, tidak mau pakai dana masjid. Yang kedua, masalah pendistribusian nasi kotaknya ini, bisa sebut nama pondok pesantrennya. Ya, silahkan. Dari Kita bebas. Miratul Mujahid, Masjid Agung, Khalilul Quran, Baitur Rahim, Pondok Tahfiz Husaifiyah, Nur Samsam Undulako, Panti Asuhan Watalara, di tadi ini Ulu Kalo. Iya. Ini salah satu lokasi yang terjauh ya. Ya, terjauh. Tapi dia jemput sendiri. Oh gitu. Dia jemput sendiri. Kalau untuk dalam kota, artinya kita antar. Oke, saya tadi tertarik dengan tambahan ceritanya Pak Haji ini, bahwa memang masih ada sekelompok orang yang tanda kutip berasumsi bahwa jangan sampai itu uang masjid. Ya. Itu pertanyaan, kenapa memang itu uang kalau uang masjid? Di situ nih juga saya pusing juga pusing. Kira-kira bagaimana itu Pak Haji? Kenapa memang juga kalau uang masjid? Ya, justru pertama kita ini jalan. Iya. Kita nonton di YouTube dan dana masjid dipakai. Itulah. Nah, tapi udah tahu pemikirannya juga orang Jadi sebagian. memang sebenarnya kalau kita melihat masjid itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar tempat ibadah. Ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menghidupkan masjid itu. Jangan hanya pada saat posisi waktu salat kemudian masjid itu jamaah berbondong masuk, masyarakat berbondong-bondong ke masjid. Tapi bagaimana kemudian masjid itu bisa hidup, tentu kita berikan beberapa kegiatan-kegiatan lah. Ya. Motivasinya juga ini sama teman-teman semua, biasa kita bicara-bicara bercanda-bercanda. Iya. Kita ini artinya kerja ini, kita sebut kerja, tidak apa-apa. Bahasanya teman-teman, mungkin siapa tahu gara-gara ini mina kurangi dosa dulu. Iya. Jadi begitu canda-candanya teman. Jadi artinya teman jemput. Awalnya itu, sekarang agak santai, tidak terlalu repot. Dulu awalnya nelpon orang saya 20.000, kita jemput. Nah, mulai dari 10.000 sampai berapapun nelpon kita jemput dananya. Iya. Sudah itu kita pesan nasi kotaknya, itu pun kita pesan nasi kotak bukan satu tempat. Iya. Artinya kita cari teman atau orang-orang sekitar yang punya usaha catering, buka warung lah. Iya. Ceritanya kita bagi di 100 kotak satu tempat. Jadi sekarang itu 8 tempat pesan termasuk penjual nasi kuning yang di dekat masjid. Kita kasih, mudah-mudahan itu nasi kotak yang bisa supaya lebih bertambah penghasilannya. Iya. Nah, Dan kalau saya lihat memang output dari kegiatan Jumat Berkah ini, yang pertama selain bersedekah menghidupkan UMKM. itu. Iya kan? Iya. Iya. Tapi pakai uang masjid tidak? Wah, saya baru dapat ini Pak Haji. Loh, masih ada ya. Itulah Pak Haji. Artinya gini. Dalam dinamika sosial memang kita sering diperhadapkan pro dan kontra dalam satu kegiatan. Tapi saya sih berprinsip ya selama apa yang menurut saya itu baik ya kerjakan saja. Gimana Pak Haji? Betul. Yang dukanya lagi nih, masih ada dukanya nih. Masih ada dukanya. Iya. Artinya di pasar itu sudah gratis masih banyak protes. Begini menunya, begini lah, 10.000 ke semana mau mahal. Iya. Oh, begitu saya ya. bilang, Masih banyak. itu saya juga bilang, tapi artinya segelintir Ji. Iya, Jadi iya. kadang kita artinya cuekin saja. Sudah gratis. Iya. Masih protes. Wah,
kasihannya Minora ini, tapi segelintir ji. Jadi kita cueki saja. Jadi memang dia kejar isi perutnya, tahu apa? Betul. Karena lapar ya mungkin. Maksudnya kita kasih ini porsi 10.000, baru rata-rata yang protes. Wah, tidak pernah masuk. Betul, begitu. Itulah manusia. Ya. Tapi ya teman-teman sudah tahu semua. Oh begitu deh. Cuek saja, yang penting yang kita masih dikasih amanah dari teman-teman, jalankan saja. Karena prinsipnya kita sebenarnya mau kasih yang terbaik. Mau 20.000, 25.000 jadi. Sekarang kan anggaplah 1.000, kan 10 juta. Tapi kita artinya perbanyak ke pondok tapis, pesantren, itu kasih anak-anak begitu sudah 10.000 senang sekali. Lagian kan tidak ada standarisasi dari segi menu. Jadi buat masyarakat yang mungkin mau ikut dalam kegiatan Jumat Berkah, ya kan ada dua bentuk penyaluran. Bisa langsung buat bikin sendiri kemudian antar, atau bisa lewat panitianya. Bukan panitia sih ya. Sebenarnya tidak ada panitia, semua teman yang ada di situ bantu. Betul. Terutama di bagian anak-anak. Saya salut sama teman-teman yang urusan anak saya. Tidak bisa saya. Begitu deh. Minta maaf di channel Ibu Lia Toyota. Alhamdulillah 3 Jumat sebelum Ramadan. Toyota. Alhamdulillah sudah Toyota Kulaka. Siap. Sudah 3 Jumat sebelum Ramadan sudah bergabung sama kita. Itu. Karena itu tadi yang saya bilang bahwa betul-betul Pak Haji ini memanfaatkan media sosial dalam kegiatan-kegiatannya. Jangan sebut saya teman. Connect. Kalau saya bicara tentang Pak Haji, kan kita bicara tentang Connect, itu adalah representatif dari teman-teman yang ada di Connect. Betul. Ya kan? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau sempat saya protes juga waktu artinya minta maaf di pengurus pasar. Dia sebut nama saya. Saya minta maaf saudara, jangan sebut nama. Siapa tahu gara-gara sebut nama saya jadi bangga hati. Hilang amalanku kesian. Artinya kalau memang terima kasih sama teman-teman Connect Community, begitu saja. Jangan sebut nama. Jadi memang terkadang itu ada beberapa pandangan. Kita nikmati aja lah. Ya kan? Bawa santai. Bawa santai saja. Di sisi lain memang apa yang kita lakukan, lagi-lagi saya bilang tadi terjadi pro dan kontra. Mungkin di sisi lain niatnya Pak Haji ini baik, ya kan? Tapi di sisi lain orang yang melihat, mendengar dan sebagainya itu pikirannya kurang baik. Atau mungkin dia melihat dari aspek lain lah, seperti itu. Ada saya kutip sedikit dari Al-Mukarram ini, Haji Dua Nasihat SAG. Artinya saya kutip ini dari tausiah beliau di takziah meninggalnya Toko Bata. Ajadira. Bentuk sedekah menurut beliau. Sedekah itu secara nyata kita kasih orang. Tapi sebenarnya pada hakikatnya sedekah itu sebagai tabungan naungan kita di pada masyar. Jadi artinya cara matongnya sedikit. Kadang dari Ustaz Duada ini. Dari artinya kita belajar juga dari tema-tema sedekah para mubalik. Artinya 3 amalan yang tidak pernah putus. Sedekah jariah, amal ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan salehah. Luar biasa. Jadi beliau ini sudah banyak bercerita tentang keluh kesahnya, tapi tadi ini saya tertarik betul ini dana masjid ya. Oke, sahabat Ganas dimanapun Anda berada, malam ini itulah tadi hasil bincang kami, salah satu pendiri dari Connect yang kemudian berdiri didasari karena awalnya itu dia jadi komunitas relawan baik dalam skala pilpres, bupati ataupun caleg, dan ternyata mereka sudah menyadari
bahwa ada hal yang lebih penting untuk kita buat dalam satu komunitas ini, sehingga kegiatan-kegiatannya itu sudah mulai bergeser. Sekarang beliau sudah fokus dalam kegiatan sosial yang tentunya selalu melaksanakan kegiatan donasi pendanaan ketika mungkin ada saudara-saudara kita lagi ketimpa musibah seperti itu, ataupun sekarang juga dia lagi melaksanakan kegiatan keagamaan, salah satunya itu adalah Jumat Berkah. Dan perencanaannya ke depan, ya, harapannya tim Connect ini ada ambulans, ya, khusus di Masjid Nur Al-Fadilah yang katanya bukan Jawa Masjid. Oke, mungkin ada penutup Pak Haji? Bisa sedikit saya cerita. Silakan. Oh ya, oke. Artinya ada dasarnya sedekah yang saya pribadi alami. Ya. Artinya 16 Oktober kita mulai Jumat Berkah ini. Di 9 Desember bapak saya meninggal. Iya. 10 Desember dimakamkan. Hari Jumat itu di 11 Desember. Iya. Saya dapat kiriman 3 video. 3 video, 2 foto dari Haji Nurdin Ajatta. Habis salat Jumat, saya lihat ini video. Mau nangis saya, Dinda. Iya. Serius ini, serius. Iya. Di video itu almarhum bapak saya Haji Samsudin Ahmad dibacakan suratul Fatihah sama Yasin. Di mana saya bilang dahsyatnya sedekah ini, sebenarnya bukan saya yang bersedekah, saya jalankan dia menanya orang. Di sini di pondok Tahfiz Baitur Rahim banyak santri. Video isi itu dibacakan suratul Fatihah dan surah Yasin. Siapa yang kenal saya punya bapak? Iya. Jadi saya pikir di sini bukti mungkin dari segi materi kita jalan ini salurkan donasinya orang. Saya sempat ke sana bawa sendiri. Mungkin orang itu anak-anak bilang, bapaknya itu aja Asrul. Mungkin ada yang kasih tahu meninggal. Dibacakan suratul Fatihah sama Yasin. Kalau pikir siapa yang kenal saya punya bapak? Betul. Gara-gara sedekah biar mau bukan mau. Saya di situ belakang tambah motivasi saya, artinya berusaha cari donatur, teman-teman yang mau ajak bersedekah. Karena kalau dipikir siapa sih yang kenal bapak saya di Baitur Rahim? Bukan jamaahnya, bukan siapa-siapa. Sampai sekarang itu saya ingat, di sini dahsyatnya sedekah. Tidak ada materi kita dapat, tapi boleh kata orang terdekat, orang tua kita yang meninggal dapat kayak anak pondok Tahfiz ini pesantren banyak yang dan alhamdulillah anaknya sudah Tahfiz juga ya. Alhamdulillah di anak pertama itu satu laki-laki sudah 37 ya, sudah 37 dari Husaifiyah, banyak guru-gurunya sini. Selesai di wisuda sebelum Ramadan 30 juz. Mudah-mudahan istiqomah doa-doanya dari Dinda. Amin. Pastinya itu. Saya pernah begini, waktu saya hadiri halal bihalal alumni saya ya di DI Mangkoso, saya dapat satu petikan tausiah dari salah satu pimpinan pondok pesantren itu. Beliau mengatakan seperti ini. Hai anak-anakku sekalian, beruntunglah kamu telah diberi kesempatan untuk masuk dalam dunia pondok pesantren. Karena kenapa? Biarpun itu berapa cepat kau sekolah di situ, yang jelasnya pernah mau kau sekolah di pondok, insya Allah kau dapat barakatnya itu. Betul. Sehingga itulah yang menjadi pegangan saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari saya, ya. Dan memang itu subhanallah Pak Haji. Saya kalau bicara tentang pengalaman saya di pondok itu sangat luar biasa. Tapi bukan di segmen ini. Ya.
Oke, sahabat Ganas, dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini obrolan ringkas kami sama salah satu tokoh dari Konet ini yang tentunya mudah-mudahan obrolan kita pada kesempatan malam hari ini bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat dan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kolaka ya yang ingin bergabung tentunya dalam program yang dilaksanakan oleh Konet beserta jamaah Masjid Al-Fadilah dalam program Jumat Berkah. Silahkan ya dengan cara menyumbang satu gimana cara artinya penyaluran bisa di teman-teman di Konet ya ada rekening tersendiri. Saya punya ya, itu ya. Bisa berupa nasi kotak sendiri, bisa berupa nasi kotak ya bawa sendiri. Jadi standar menunya ya terserah ya kan. Cuma kalau standarnya Konet 10.000. Oh, standarnya Konet 10.000. Jadi kalau ndak mau ribet ceritanya kasih saja uang. Tapi kalau mau ribet atau memang luang je waktu tak bungkus-bungkus nasi masak dan sebagainya bawa miki di masjid kalau hari Jumat. Paling lama jam berapa Pak Ji? Jam 11 sebenarnya. Jam 11 ya. Sudah tidak terima atau bagaimana? Tetap diterima sampai artinya sebelum sholat. Oh, sebelum sholat. Sebelum azan atau bagaimana? Sebelum azan sebaiknya, karena kalau terlalu banyak juga di masjid, jadi sebenarnya kita datang. Jadi kita bagi ke pondok-pondok. Jadi 10:30 itu kita sudah jalan, dibawa di pondok-pondok. Jadi kalau cepaki daftar ceritanya, gampang juga distribusinya tuh cepaki. Kalau tiba-tiba semua, apalagi kalau berupa uang, kalau sudah lewat jam 8 pagi angkat tangan maki tidak ada. Begitu nasi kesan tiba-tiba langsung banyak. Iya. Jadi yang jelasnya jangki pakai uang masjid itu saja. Oke, sahabat Ganas. Jangan lupa dukung video kami, like, share, and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.